Baik, selamat sore. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas D S1 Akuntansi di sini akan mempresentasikan mengenai kasus studi fenomenologi yang berjudul praktek dan makna akuntansi bagi wirausahawan difabel mitra pada usaha mikro. Nah, di sini sebelum kami mempresentasikan tentang kasus fenomenologi ini, saya akan memperkenalkan dulu nama dari teman-teman anggota kelompok saya. Next. Baik, di sini yang pertama ada Masita Khairia Ulfa dengan NIM 143, yang kedua ada Muhammad Aulia Hibatul Aziz dengan NIM 154, yang ketiga ada Muhammad Fadli Fajrin dengan NIM 155, yang keempat ada Nadia Latifa dengan NIM 168, yang kelima ada Nadia Rizky Hanita dengan NIM 169, yang keenam ada Nahima Ahisa dengan NIM 170, yang ketujuh yaitu Nikadek Jessica Yolanda Dewi dengan NIM 171, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Nimade Arisya Mahyani dengan NIM 174. Selanjutnya, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada poin penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Baik, untuk materi latar belakang dan rumusan masalah di sini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nikadek Jessica Yolanda Dewi. Kepada Nikadek Jessica, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan disabel dengan mengakui dan mendorong lebih banyak lagi terwujudnya pekerjaan dan lapangan kerja bagi penyandang difabel dalam mendapatkan akses kerja di setiap lembaga kerja. Keilmuan akademisi khususnya bidang akuntansi. Akuntansi sebagai sebuah ilmu terbukti dapat membantu keberlangsungan usaha mikro. Dipilihnya wirausahawan penyandang difabel netra dengan pertimbangan sejauh mana keterbatasan penglihatan yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut mempengaruhi pelaksanaan praktek akuntansi dalam arti sempit perhitungan dan pencatatan keuangan yang dijalankan pada bisnisnya, serta makna apa yang terbangun dalam praktek akuntansi tersebut. Dengan demikian, akan diketahui sejauh mana akuntansi sebagai sebuah ilmu dapat berperan atau membantu keberlangsungan usaha mikro bagi wirausahawan difabel netra. Selanjutnya, nah, yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu apa yang melatar belakangi para pengusaha untuk menjalankan usaha tersebut di tengah keterbatasan fisiknya. Yang kedua, apa kendala yang dialami para wirausahawan difabel netra dalam menjalankan usaha mereka. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana akuntansi dipandang oleh para wirausahawan difabel netra. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Nikadek Jessica Yolanda Dewi. Untuk selanjutnya, di sini ada poin penelitian yang dimana materi poin penelitian ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, di sini poin penelitian yang pertama ada metode penelitian, yang dimana studi ini menjelaskan bagaimana akuntansi dipraktekkan oleh wirausahawan yang memiliki difabel netra pada usaha mikro. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan menggunakan metode fenomenologi transendental yang terdiri atas approach, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, serta sintesis makna dan esensi. Nah, yang kedua, di sini ada subjek penelitian, di mana di sini beberapa wirausahawan difabel netra dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama, ada Trianto yang menjalankan usaha panti pijat tunanetra sejak tahun 2012. Yang kedua ada Hari Pramono yang dimana menjalankan usaha dagang sandal sejak 2015. Dan yang ketiga ada Tri Purwanti yang menjalankan usaha bisnis pulsa sejak tahun 2009. Selanjutnya, nah untuk objek penelitian di sini yaitu menggunakan praktek akuntansi terhadap wirausahawan difabel netra. Lalu ada data penelitian, yaitu di mana data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi atau pengamatan secara langsung. Selanjutnya ada waktu penelitian. Di sini
Waktu penelitiannya dilakukan pada September 2017 dan pengumpulan datanya ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, yang terakhir di sini ada tempat penelitian. Di sini peneliti melakukan penelitiannya di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekian untuk poin penelitian. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan di sini akan dilanjutkan oleh Nadia Rizky Hanita. Kepadanya saya persilakan. Mohon maaf, untuk hasil dan pembahasan ini akan dilanjutkan, untuk poin pertama akan dilanjutkan oleh Nadia Latifah. Kepada Nadia Latifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini untuk hasil dan pembahasan di poin pertama yaitu mandiri secara ekonomi di tengah keterbatasan fisik. Nah, penelitian ini menelusuri kegiatan usaha yang dijalankan oleh wirausahawan difabel netra, di mana peneliti melakukan penelitian terhadap 3 informan yang mengalami kebutaan sejak lahir. Namun keterbatasan itu tidak membuat informan menutup diri. Buktinya mereka merupakan lulusan sarjana pendidikan dan mampu menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa dan dagang di skala mikro. Hal yang melatar belakangi ketiga informan ini menjalankan usaha adalah motif kemandirian ekonomi. Nah, untuk menambah penghasilan dan bertahan hidup dengan usahanya agar mereka itu tidak berharap dan menyusahkan orang lain. Nah, lalu di sini informan pertama yang bernama Trianto menyatakan alasan menjalankan usaha menjadi tukang pijat untuk menambah penghasilan. Karena jika hanya sebagai guru honorer, gajinya itu nggak memungkinkan untuk mencukupi hidupnya. Lalu untuk informan kedua, yaitu Hari Pramono, menyatakan alasan menjalankan usaha sebagai seorang pedagang sandal jepit untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa harus selalu berharap mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya. Dan informan ketiga, yaitu Tri Purwanti, menyatakan alasan menjalankan usaha pedagang pulsa, yaitu untuk memudahkan dan membantu teman-teman di sekitarnya saat hendak membeli pulsa. Nah, sekian hasil poin pertama yang saya sampaikan. Untuk poin kedua, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Nadia Latifah. Di sini untuk masih di materi yang sama, yaitu hasil dan pembahasan yang kedua, di sini akan dilanjutkan oleh Nadia Rizky Hanita. Kepada Nadia Rizky, saya persilakan. Baik, poin yang kedua, butuh waktu untuk mengenali uang di setiap transaksi. Jadi setiap aktivitas bisnis yang kaitannya dengan transaksi jual beli pasti melibatkan uang sebagai alat transaksi. Bagi wirausahawan difabel netra, mengenali nilai nominal uang yang tertera di uang kertas bukanlah hal yang mudah. Informan dulu pernah mendapatkan pengarahan dari BRI yang datang ke Tunis untuk mendeteksi nilai nominal uang bagi penyandang difabel netra. Berdasarkan informasi dari informan, jika uang kertas masih dalam kondisi baru, mereka bisa dengan mudah mendeteksi uang tersebut. Namun, jika kondisi uangnya sudah lama atau kucel, akan susah untuk dideteksi. Hal ini dikarenakan tulisan timbul yang tertera di samping uang kertas, teksturnya sudah berubah atau rata, sehingga sulit untuk dikenali. Tentu saja hal tersebut akan menghambat proses bisnis yang dijalankan oleh wirausahawan difabel netra. Mereka sangat bergantung pada aplikasi yang ada di smartphone atau bergantung pada orang lain hanya untuk mengenali nilai nominal uang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Yang selanjutnya masih tentang hasil dan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sistem keuangan mengandalkan ingatan. Di sini akan dilanjutkan oleh Mas Sita Khairiah Ulfa. Kepada Mas Sita, dipersilakan. Hasil yang selanjutnya yaitu pencatatan keuangan mengandalkan ingatan. Pencatatan keuangan dilakukan karena adanya tuntutan dari pemberi bantuan modal untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Faktor yang menyebabkan tidak dicatatnya setiap transaksi jual beli adalah budaya catat-mencatat bagi para penyandang difabel netra masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan penulis dengan huruf Braille membutuhkan waktu yang lebih lama dan membutuhkan lebih banyak kertas. Para wirausahawan difabel netra selama ini lebih banyak mengandalkan ingatannya dalam mengelola keuangan bisnisnya. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan yang ditandai dengan perhitungan angka-angka untuk pengambilan keputusan dilakukan dalam ingatan para wirausahawan difabel netra.
jam terbang atau pengalaman lebih banyak berbicara dibanding hal-hal teoritis yang harus dilakukan oleh para wirausahawan difabel netra dalam menjalankan usahanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Vita. Nah, di sini untuk poin terakhir dari hasil dan pembahasan, yaitu mengenai akuntansi di mata wirausahawan, akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadli Fadrin. Kepada Fadli, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terakhir, yaitu akuntansi di mata wirausahawan difabel netra. Akuntansi menurut wirausahawan difabel adalah proses catatan keuangan terkait transaksi jual beli, yang mana catatan tersebut dapat berguna sebagai kontrol dalam hal ini terkait jumlah persediaan. Catatan tersebut juga berfungsi sebagai sumber informasi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh wirausahawan, dalam hal ini terkait harga pokok penjualan. Berikutnya, catatan tersebut berfungsi sebagai sumber informasi keuntungan usaha. Laba atau yang disebut informan sebagai keuntungan tetap menjadi komponen yang menarik untuk diketahui, meskipun tidak dapat dipastikan keakuratan besarannya karena mereka belum melakukan perhitungan secara terperinci. Tidak ada kesulitan yang berarti yang dihadapi oleh wirausahawan difabel netra dalam melakukan pencatatan keuangan. Hambatan terbesar terletak pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan secara manual. Para wirausahawan difabel netra juga berpendapat bahwa akuntansi penting untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis, terutama jika bisnis tersebut sudah mulai berkembang, melibatkan banyak transaksi, dan telah memiliki karyawan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Fadli Fadrin. Nah, selanjutnya di sini sudah masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan dibacakan oleh Muhammad Aulia Hibahul Hadis. Kepada Muhammad Aulia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan di mana dalam penelitian ini praktik akuntansi dalam bentuk catatan dilakukan oleh para wirausahawan difabel netra di awal menjalankan usahanya. Hal itu juga didasari oleh sebuah tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang harus diserahkan kepada institusi pemberi bantuan modal, yaitu Dinas Sosial, Basnas, Lajis, dan sebagainya. Namun, saat ini para wirausahawan difabel netra tidak lagi melakukan pencatatan dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki, mengingat pencatatan keuangan dengan braille membutuhkan waktu yang lebih lama. Di samping itu juga membutuhkan kertas yang lebih banyak. Para wirausahawan difabel netra saat ini hanya mengandalkan ingatannya dalam pengelolaan keuangan bisnisnya. Hal ini karena para wirausahawan difabel netra memiliki keterbatasan penglihatan yang sedikit banyak mempengaruhi kecekatannya dalam melakukan pencatatan keuangan. Dengan demikian, teori institusional dapat menjelaskan bahwa praktik akuntansi yang dijalankan oleh para wirausahawan difabel netra sangat bergantung pada lingkungan di mana, bagaimana, dan oleh siapa usaha tersebut dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Yang terakhir di sini yaitu saran dari penelitian ini akan disampaikan oleh Nahima Ahisa. Kepada Nahima, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saran yang dapat diambil dari kasus ini yaitu penggalian informasi hendaknya dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha para wirausahawan difabel netra. Contohnya instansi pemberi bantuan modal, rekanan, atau konsumen. Sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi utuh yang ada dalam usaha skala mikro yang dijalankan oleh wirausahawan difabel. Pada hasil penelitian ditemukan fakta bahwa para wirausahawan difabel netra dapat mengoperasikan smartphone dan juga laptop yang dilengkapi software khusus penyandang difabel netra. Hal ini dapat menjadi peluang untuk menciptakan sistem akuntansi berbantuan komputer maupun smartphone yang dapat diakses oleh para wirausahawan difabel netra. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik teman-teman, dimana tadi penyampaian dari Nahima Anissa, yaitu berakhir dari presentasi kelompok kami mengenai kasus fenomenologi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang bisa kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Selamat sore.